warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Fatihah dari kelas 12 IA1 ingin membawakan materi tentang hukum sholat Jumat pada saat hari raya bertepatan di hari Jumat. Adapun dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan tentang dasar hukum melaksanakan sholat Jumat, bahwa melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat ialah wajib. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 12-13 tentang perkara jatuhnya pada hari raya di hari Jumat tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran. Akan tetapi sudah dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Perkara ini juga menuai banyak pendapat di kalangan imam mazhab. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah dalam mazhab Syafi'i, apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, kecuali orang yang hidupnya di lembah-lembah atau orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah Malikiyah tetap melaksanakan sholat Jumat dan berpegang pada dalil keumuman hukum sholat Jumat, bagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 12-13 dan hadis-hadis yang mengatakan sholat Jumat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang dilaksanakan secara berjamaah kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, anak kecil, wanita, dan orang sakit. Hadis riwayat Ibu Daud. Berdasarkan hadis ini, mereka mewajibkan sholat Jumat apabila bertepatan pada hari raya. Bagi orang yang telah menghadiri sholat Idul Fitri, maka boleh untuk tidak menghadiri sholat Jumat. Jadi boleh sholat Jumat dan boleh untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan ini merupakan pendapat ulama Hanabilah atau Imam Hambali. Adapun landasan hukumnya adalah bahwa perkara ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Sebagaimana hadis bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan ia bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah kamu pernah mengalami sholat 2 id dalam satu hari? Zaid bin Arqam menjawab, iya, aku pernah. Abu Sufyan kembali bertanya, bagaimana Rasulullah menyikapinya? Dia menjawab, beliau sholat id bersama kita dan kemudian beliau memberikan keringanan. Barang siapa yang mau sholat Jumat dan barang siapa yang tidak mau maka silahkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Kesimpulannya, yang pertama, boleh bagi orang yang telah mengerjakan sholat id untuk tidak menghadiri sholat Jumat sebagaimana berbagai riwayat pendukung dari para sahabat dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih pendapat ini. Yang kedua, pendapat kedua yang menyatakan boleh bagi orang yang telah mengerjakan sholat id tidak menghadiri sholat Jumat, ini bisa dihukumi marfu atau perkataan Nabi, karena dikatakan asoba sunnah atau ia telah mengikuti ajaran Nabi. Perkataan semacam ini dihukumi marfu sehingga pendapat kedua dinilai lebih kuat. Yang ketiga, mengatakan bahwa riwayat yang menjelaskan pemberian keringanan tidak sholat Jumat adalah khusus untuk orang yang nomaden atau orang Baduy, atau orang yang tidak dihukumi wajib sholat Jumat. Maka ini adalah terlalu memaksa-maksakan dalil. Lantas, apa faedahnya Utsman mengatakan, namun siapa saja yang ingin pulang maka silakan dan telah kuizinkan. Begitu pula Ibnu Az-Zubair bukanlah orang yang nomaden, namun ia mengambil keringanan tidak sholat Jumat. Termasuk pula Umar bin Khattab yang melakukan hal yang sama. Yang keempat, dianjurkan bagi imam masjid agar tetap mendirikan sholat Jumat supaya orang yang ingin menghadiri sholat Jumat atau yang tidak sholat id bisa menghadirinya. Dalil dari hal ini adalah anjuran untuk membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah jika hari id bertemu dengan hari Jumat pada sholat id dan sholat Jumat. Yang kelima, siapa saja yang tidak menghadiri sholat Jumat dan telah menghadiri sholat id, maka wajib baginya untuk tetap mengerjakan sholat zuhur, sebagaimana dijelaskan pada hadis yang sifatnya umum. Hadis tersebut menjelaskan bahwa bagi orang yang tidak menghadiri sholat Jumat, maka sebagai gantinya ia menunaikan sholat zuhur 4 rakaat. Semoga dalil-dalil di atas dapat menjadi pedoman kita dalam menentukan dan menyikapi hukum sholat Jumat.
saat hari raya jatuh pada hari Jumat, sehingga yang sholat tidak perlu merasa benar dan yang tidak sholat Jumat tidak perlu merasa benar. Semua berpegang pada pendapatnya masing-masing dan melaksanakannya secara bijak. Demikianlah materi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.